Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Dani Madiati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Islam Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dalam kasus pertama. Bagas sering tidak berangkat sekolah, sehingga di beberapa mata pelajaran banyak tugas yang belum terselesaikan. Akhirnya, penerimaan rapot untuk Bagas ditunda sampai Bagas melengkapi semua tugasnya. Bagas, berdasarkan informasi yang saya dapat dari rapat pleno kenaikan kelas, Bagas itu ternyata sering tidak berangkat sekolah dan ternyata penugasannya pun tidak komplit, banyak yang terlambat, bahkan ada yang tidak dikerjakan. Nah, hasil dari itu Bagas akhirnya rapotannya ditunda ya? Iya Miss, saya sering tidak berangkat sekolah karena saya punya kesiangan Miss. Kayak ibu saya juga bisa, jadinya saya punya kesiangan. Terus pas saya bangun itu daripada saya berangkat terlambat, dihukum, jadi saya tidak berangkat sekolah sekalian. Oh begitu ya, ya wajar ya. Bagaimanapun sebenarnya di rumah itu Bagas harus didampingi oleh orang dewasa, meskipun ayah dan ibumu sibuk bekerja. Misalnya saya, Miss dan ini di posisinya Bagas, saya juga pasti akan bangunnya kesiangan, terus akhirnya ya tidak bisa berangkat sekolah tepat waktu. Ya saya yakin sih pasti Bagas itu sering tidak berangkat, pasti ada alasannya tersendiri. Ya itu tadi Miss, daripada saya berangkat kesiangan terus dihukum, jadi saya nggak berangkat sekolah sekalian. Lalu ketika Bagas tidak berangkat sekolah itu, Bagas pergi kemana? Kegiatannya apa? Palingan saya juga di rumah aja Miss, paling nonton YouTube, main game sama scroll sosial media. Oke, saya hargai sih Bagas untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Misalnya mungkin nongkrong sambil merokok atau malah pergi ke tempat biliar, tapi tetap di rumah saja sih ya. Iya Miss, saya tetap di rumah aja. Oke Bagas, sekarang mari kita pikirkan, apakah yang dilakukan Bagas ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Miss. Tidak, oke. Lalu menurut Bagas, keyakinan kelas apa yang sudah Bagas langgar? Bertanggung jawab dan juga disiplin Miss. Oke. Lalu menurut Bagas, bertanggung jawab dan disiplin itu apakah penting? Sangat penting Miss. Oke. Kalau menurutmu penting, maka keyakinan kelas apa yang seharusnya Bagas lakukan ketika Bagas itu terlambat? Saya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah saya lakukan. Oke.
Bersediakah Bagas memperbaiki masalah ini? Ya Miss, saya bersedia. Oke, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya Bagas ini? Saya harus diberi lagi soal masalah waktu. Saya akan nyetar alarm setiap pagi agar saya tidak terlambat saat saya sekolah. Dan juga saya akan melengkapi tugas yang belum saya selesaikan. Oke, bagus sekali ya. Oke, sekarang saya harap Bagas lebih baik lagi ya. Ya Miss, terima kasih atas. Oke, Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Bayu Nugroho. Alhamdulillah, saya telah berhasil mengatasi masalah saya, perihal tidak bertanggung jawab atas keterlambatan saya dan perbuatan saya. Harapan saya ke depannya, semoga saya bisa mengatasi tugas-tugas yang belum selesai dan juga lebih disiplin soal waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi pada kasus kedua. Ardika sering tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Tugas Ardika pun banyak yang tidak selesai. Ardika ditegur Bu Wulan karena pada saat jam pelajaran Bu Wulan, Ardika tertidur. Bu Wulan memarahi Ardika karena Ardika berulang kali seperti itu. Ardika diminta untuk keluar kelas, tidak perlu mengikuti lagi pelajarannya Bu Wulan. Namun pada saat keluar kelas, Ardika membanting pintu kelas. Bu Wulan melaporkan kejadian tersebut ke kesiswaan dan bertemu Bu Dani. Esoknya Ardika pun akhirnya dipanggil ke ruang guru atas untuk bertemu Bu Dani. Ardika, berdasarkan laporan dari Bu Wulan, Ardika itu membanting pintu ya ketika akan keluar kelas. Ya Miss, karena bulan membentak dan memarahi saya ketika di kelas saat jamnya bulan. Oke, kalau boleh tahu mengapa Ardika itu selalu tidur di kelas? Bahkan sepertinya saya dengar dari guru-guru itu berulang-ulang. Saya ngantuk sekali Miss, setiap malam saya tidak bisa tidur soalnya saya merasa tidak mengantuk. Akhirnya saya isi dengan main game semalaman. Saya mengantuk jam 4 pagi. Akhirnya itu saya baru tidur. Sudah saya ngantuk, bulan marah-marah, saya emosi jadinya. Oh ya begitu ya, ya wajar ya sebenarnya. Karena bagaimanapun ketika kita itu tidur baru sebentar pasti siangnya nanti mengantuk. Dan bahkan ketika kita mengantuk itu mengantuk sekali, jika ada orang yang mengganggu tidur kita pasti kita akan marah. Iya enggak sih? Pasti jika Bu Dani itu ada di posisinya Ardika, pasti Bu Dani juga akan seperti itu, akan marah begitu karena tidur saya terganggu gitu. Ya saya yakin sih Ardika itu melakukan tidur di kelas begitu dan marah sedikit bulan itu pasti ada alasannya. Iya Miss, saya ngantuk sekali soalnya ditambah bulan juga marah-marah kepada saya. Oke, Ardika, lalu ketika Ardika itu marah, pergi dan membanting pintu kelas itu, Ardika pergi kemana? Kegiatannya apa ya? Saya pergi ke kamar mandi Miss, cuci muka, terus saya ke perpustakaan Miss. Saya membaca novel di sana sambil ngadem soalnya ada AC ini jadi dingin. Oh begitu ya. Ya saya hargai sih Ardika tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi daripada itu. Misalnya kamu ketika marah malah melompat pagar pulang ke rumah dan malah mungkin nongkrong sama teman-teman bukan di sekolah kamu tapi teman-teman di luar sekolah kamu gitu. Tidak Miss, kalau sampai seperti itu. Ardika, menurut Ardika keyakinan kelas apa yang sudah Ardika langgar? Menghormati guru dan menjaga sopan santun Miss. Oh iya betul. Menurut Ardika menjaga sopan santun dan menghormati guru itu apakah penting? Penting Miss. Oke, jika itu penting, maka keyakinan kelas apa yang perlu Ardika lakukan ketika Ardika itu emosi seperti itu? Harus lebih sabar dan menghormati guru Miss. Oke, bagus. Lalu Ardika bersediakah memperbaiki masalah ini? Ya Miss, saya bersedia. Oke. Apa yang akan Ardika lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih menghormati guru, menjaga kesopanan. Saya juga akan lebih sabar ketika guru ada yang memarahi saya, dan saya akan meminta maaf karena memang ini kesalahan saya. Oke, bagus sekali. Ardika, saya harap
Kak Dika akan lebih bagus lagi ya dalam bersikap ya. Iya Miss, terima kasih Miss atas perhatiannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Raka Farel. Alhamdulillah hari ini saya telah menyelesaikan masalah saya bersama Miss Dani. Saya akan berusaha lebih baik untuk kedepannya dalam masalah mengontrol emosi dan akan lebih menghormati guru. Harapan saya untuk kedepannya saya bisa menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.